Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat malam teman-teman akuntansi pengantar. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua tema. Yang pertama itu bentuk laporan keuangan. Jadi kita berbicara bentuk nanti apa saja. Lalu yang kedua itu siklus akuntansi. Jadi dari mulai transaksi sampai dengan laporan keuangan. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, teman-teman, di dalam dunia akuntansi itu ada rumus, gitu. Ada rumus. Nah, rumus seperti rumus matematika. Jadi setiap bisnis ataupun setiap hal yang kita lakukan itu ada tekniknya, ada rumusnya, ada caranya. Gitu. Nah, untuk rumus akuntansi, teman-teman, tidak lepas dari semua ini. Jadi teman-teman itu tidak perlu bingung dalam proses penjurnalan ketika sudah mengetahui rumus ini. Gitu ya. Jadi rumus akuntansi itu ini namanya aset atau bisa dikatakan sebagai harta perusahaan. Nah, ketika posisi bertambah itu di debit dan berkurang itu di kredit. Contoh ya, contoh misalkan kita beli kendaraan berupa motor ya secara tunai, maka kita tulis kendaraan di debit dan di kreditnya itu kas. Gitu. Coba kita perhatikan sini, saya pindah ke sini, ini kendaraan ditambah di debit, ini berupa kasnya di kredit. Kendaraan berupa aset bertambah, kas berupa uang berkurang. Ini contoh kendaraan bertambah debit, kas berkurang kredit. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan kewajiban ya teman-teman. Kewajiban artinya utang. Nah, di sini rumusnya kewajiban itu ketika bertambah itu di posisi kredit, berkurangnya di posisi debit. Kebalikannya ini. Perhatikan di sini, kewajiban bertambah di posisi kredit. Jika membeli kendaraan secara kredit, maka dia akan mencatat kendaraan di debit ya, berupa aset bertambah, sama hutang. Hutang bertambah tadi dikatakan di posisi kredit. Di sini hutang. Hutang usaha. Nah, lalu yang ketiga modal, ini ya udah sesuai ya. Lalu yang ketiga modal. Modal itu bertambah di posisi kredit. Contoh ya, saya menyetorkan modal buat usaha senilai 1 juta. Maka aset bertambah berupa kas ya di debit sini. Aset bertambah ya debit, ingat-ingat teman-teman, dan modal bertambah di kredit. Maka modal bertambah di kredit. Lalu poin yang selanjutnya, untuk pendapatan itu bertambah di posisi kredit. Saya menjual barang dagangan senilai 1 juta secara tunai, maka kita catat kas ya senilai 1 juta itu berupa aset, berarti kan kas itu. Lalu pendapatannya itu di kredit,
bertambah. Di sini penjualan. Nih teman-teman, sudah sesuai. Lalu ketika kita mencatat beban, dalam usaha pasti ada beban. Beban itu bertambah di debit. Maka kita catat beban di debit, beban. Lalu berkurangnya aset berupa kas di sini, di kredit. Nah, jadi merupakan ini rumus akuntansi yang mana ini harus paham di luar apa, di luar kepala gitu. Jadi di dalam logika gitu. Jadi bermain logika semuanya teman-teman. Ini harus paham di sini. Saya dapat rumus ini itu ketika waktu SMA. Gitu. Jadi saya dapat dari guru saya. Karena saya dulu pas SMA itu mengambil IPS. Nah, tapi pas masuk perkuliahan itu tidak disinggung lagi sama dosen saya. Gitu. Waktu itu dosen saya dari Australia, tapi nggak disinggung lagi. Gitu. Tapi saya tetap menyampaikan ke teman-teman semua. Gitu. Ini merupakan rumus akuntansi. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke materi ya. Ketika kita berbicara terkait dengan bentuk-bentuk laporan keuangan ya teman-teman. Bentuk-bentuk laporan keuangan. Jadi ada beberapa bentuk laporan keuangan ya. Kita belum berbicara siklus ya. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi. Kita akan bahas terlebih dahulu laporan keuangan itu apa. Nah, di sini menyatakan bahwa merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antar perusahaan. Ya betul teman-teman. Jadi laporan keuangan itu digunakan untuk menilai kinerja manajemen, menilai kinerja manajer. Bagaimana cara dia memperoleh laba yang sudah ditetapkan oleh owner ataupun pemilik perusahaan. Gitu. Merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban ya antar perusahaan dan para pemiliknya, sudah dikatakan. Lalu laporan keuangan itu menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik, sudah jelas di sana. Jadi dari mulai proses operasi, berapa biaya bahan baku operasi, lalu berapa laba yang kita peroleh, bagaimana berapa jumlah pajak yang harus dibayar, berapa laba yang perlu dibagikan kepada para pemegang saham, gitu. Nah, laporan keuangan juga digunakan untuk merepresentasikan keadaan fisik dan operasi suatu perusahaan. Jadi untuk menilai ketika kita mau berinvestasi ya, berinvestasi di suatu perusahaan, kita perlu menilai keadaan perusahaan itu dengan cara melihat dari sisi laporan posisi keuangan neraca ya. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, manfaat laporan keuangan dari pihak manajemen untuk dasar perencanaan dan pengendalian perusahaan. Jelas di sana para pemilik perusahaan untuk mengukur hasil usaha perusahaan berkenan dengan modal yang telah diinvestasikan, berarti berapa modal yang diinvestasikan dan berapa laba yang akan diperoleh. Nah, itu harus terukur semua. Nah, dengan cara penghitungan yang tepat, pengalokasian sumber daya yang tepat, maka akan tercapai harapannya tujuan yang telah ditetapkan. Untuk proses kreditur dan proses pemerintah untuk pembayaran pajak. Nah, teman-teman, ada laporan keuangan terdiri dari ya, yang pertama itu neraca. Neraca ini merupakan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu artinya laporan posisi aset perusahaan itu seperti apa. Apakah baik ataukah tidak. Nah, dikatakan baik itu artinya bahwa perusahaan lebih besar aset ya daripada utang gitu. Maka ketika kita berinvestasi di salah satu perusahaan, kita bandingkan antara aset
dengan utang selain dari laporan laba rugi. Jadi ada ini teman-teman, neraca laporan laba rugi ya, ataupun statement of financial position ya, laporan laba rugi, terusan laporan perubahan modal sama laporan arus kas. Nah, ini merupakan laporan keuangan. Nah, dari proses ke sini itu tentu prosesnya panjang. Dari mulai jurnal umum, ya bukti transaksi kita jurnal umum. Habis itu diposting ke buku besar. Habis itu diposting ke buku besar, maka neraca saldo. Habis setelah neraca saldo itu di penyesuaian, ada jurnal penyesuaian. Nah, setelah jurnal penyesuaian maka masuk ke kertas kerja. Kertas kerja itu terdiri dari neraca saldo, terusan neraca saldo setelah disesuaikan, terusan laporan laba rugi sama neraca akhir. Gitu. Maka setelah itu kita akan masuk ke laporan laba rugi. Nah, setelah laporan laba rugi masuk ke neraca, setelah neraca masuk ke laporan laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Nah, setelah itu baru masuk ke neraca. Nah, setelah neraca datanya akan dibawa ke laporan arus kas. Gitu. Begitu teman-teman. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk laporan keuangan itu terdiri dari neraca ya, laporan laba rugi, laporan perubahan modal sama laporan arus kas. Gitu. Jadi 4 elemen ini sama terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, untuk aset ini keterangannya sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan. Jadi ketika perusahaan menguasai suatu hal, suatu aset, maka itu dikatakan sebagai aset perusahaan akibat dari peristiwa masa lalu transaksi. Sedangkan kewajiban itu klaim oleh pihak luar, utang ya. Sedangkan yang ketiga itu ekuitas, artinya modal. Gitu. Nah, kita lihat sini. Ini ada aset itu untuk neraca ya, ada aktiva itu terdiri dari aktiva lancar ya, dari kas, piutang, persediaan, terusan perlengkapan, artinya proses perputarannya tidak lebih dari 1 tahun, maka dikatakan sebagai aset lancar. Sedangkan aset tetap itu tanah, bangunan, kendaraan, dan seterusnya. Sedangkan aset tidak berwujud itu berkaitan sama nama baik perusahaan, goodwill, hak paten, hak cipta, gitu. Nah, itu aktiva tidak berwujud. Gitu. Contoh ya, teman-teman bisa menciptakan sebuah buku dengan judul perpajakan. Gitu. Nah, itu merupakan aset teman-teman, di mana aset tersebut merupakan aset tidak berwujud. Bisa dicatat di laporan posisi keuangan. Sedangkan untuk posisinya pasifa ya, kewajiban lancar artinya hutang ya, hutang lancar yang di bawah umurnya 1 tahun, kewajiban jangka panjang itu di atas 1 tahun. Apakah pertanyaannya, apakah kewajiban jangka panjang itu bisa menjadi kewajiban lancar? Bisa, karena kewajiban jangka panjang di sini, misalkan contoh ya, hutang selama 3 tahun itu apakah akan selalu 3 tahun? Kan tidak, karena kita cicil jadi udah 1 tahun, udah 2 tahun, nah jadi udah 2 tahun selesai ya, maka tinggal 1 tahun, maka masuk ke kewajiban lancar. Besok itu kita akan bahas kelanjutannya untuk pembahasan kewajiban jangka panjang sama kewajiban lancar. Oke, dan yang selanjutnya adalah ekuitas, di sini merupakan modal. Ini merupakan bentuk neraca seperti ini, ya. Bentuk konto ya, itu teman-teman. Nah, masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan sama beban ya. Untuk laporan laba rugi isinya pendapatan sama beban. Nah, jadi pendapatan itu teorinya menyatakan aliran masuk. Jadi aliran masuk aset ke dalam perusahaan dinamakan sebagai revenue gitu. Penghasilan, kenaikan manfaat ekonomi selama 1 periode akuntansi. Itu untuk laporan laba rugi. Nah, ini untuk contohnya ya, pendapatan ya dikurangi biaya-biaya, maka ketemu laba. Laba bersih. Laba bersih itu artinya bahwa
pendapatan dikurangi semua biaya yang ada di dalam proses operasi, maka ketemu laba bersih. Beda dengan keuntungan ada di dalam masyarakat sehari-hari kan, wah saya dapat keuntungan sekian gitu. Sebetulnya keuntungan itu berbeda dengan laba bersih. Nah, keuntungan itu artinya bahwa ketika kita di luar, keuntungan itu didapat dari non aktivitas utama perusahaan gitu. Contoh begini ya teman-teman, aktivitas utamanya itu jual motor baru gitu. Nah, perusahaan ya, lalu dia menjual sebidang tanah yang di samping dealer gitu. Nah, kelebihannya dari harga pokok pembelian maka dikatakan sebagai keuntungan. Jadi di luar aktivitas operasi utama perusahaan maka dikatakan keuntungan. Saya singgung sekaliannya. Gitu. Sedangkan laba bersih itu dikatakan pendapatan dikurangi semua biaya, maka itu dikatakan sebagai laba bersih. Itu teman-teman. Nah, setelah proses laporan laba rugi, maka kita akan masuk ke laporan perubahan modal. Jadi setelah laporan laba rugi diposting ke laporan perubahan modal, gitu. Yang terdiri dari ini modal awal. Modal awal itu modal pertama. Lalu ditambah dengan investasi yang sudah berjalan sama laba bersih. Nah, ini dimasukkan dari laporan laba rugi. Nah, dari sini teman-teman. Itu. Nah, setelah itu dikurangi dengan pengambilan pemilik ya. Ketika pemilik meminta uang kepada perusahaan, maka dikatakan sebagai bribe ya. Nah, lalu dikurangi ya dari sini semua dikurangi total ke, jadi nanti modal akhir gitu. Maka ini akan masuk ke neraca gitu. Nah, setelah laporan perubahan modal itu akan masuk ke neraca gitu. Sedangkan yang terakhir itu adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas terdiri dari ada 3 aktivitas teman-teman. Jadi laporan arus kas itu melihat arus kas masuk ke dalam perusahaan sama arus kas keluar. Maka dikatakan sebagai laporan arus kas. Nah, teman-teman, di dalam laporan arus kas itu cara pengerjaannya itu kita dikenalkan ke dalam 3 aktivitas ya. Jadi ketika proses pengerjaan laporan arus kas itu ada 3 aktivitas. Yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan. Nah, tugas saya sekarang mengenalkan dulu ke teman-teman gitu ya, yaitu bentuk-bentuk laporan keuangan. Tadi temanya seperti itu. Nah, untuk pengerjaan laporan arus kas itu di pertemuan selanjutnya. Nah, tapi teman-teman harus paham bahwa laporan arus kas itu terdiri dari 3 aktivitas ya, aktivitas operasi, investasi, sama pendanaan. Aktivitas operasi itu berkaitan sama operasi perusahaan. Nah, pengambilannya dari mana? Ini dari laporan laba rugi. Nah, penerimaan dan pengeluaran kas dari operasi. Ya, dari laporan laba rugi. Contohnya seperti di sini ya, teman-teman saya contohkan ya. Sekalian saja. Contohnya seperti kas, piutang. Jadi adanya kenaikan kas, ada kenaikan persediaan atau tidak, terusan kenaikan piutang, yaitu aktivitas operasi piutang. Jadi perbandingan antara tahun 2021 sama tahun 2020 gitu. Dilihat apakah ada kenaikan ataukah tidak di dalam kas, piutang, persediaan begitu. Ini untuk aktivitas operasi. Sedangkan untuk aktivitas investasi itu berkaitan sama penjualan aset perusahaan. Gitu ya. Sedangkan untuk aktivitas pendanaan itu berkaitan dengan pendanaan perusahaan. Perusahaan butuh dana gitu simpelnya. Maka dia akan mengeluarkan obligasi, mengeluarkan saham gitu. Maka dicatat sebagai aktivitas pendanaan. Nah, begitu teman-teman untuk bentuk-bentuk laporan keuangan. Selain itu, kita akan masuk ke satunya lagi ya. Satunya lagi yaitu untuk siklus akuntansi. Nah, kita akan masuk ke siklus akuntansi.
perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu seperti jasa transportasi ataupun yang sifatnya memberikan jasa ya, pelayanan ya teman-teman. Yang sifatnya memberikan jasa ataupun pelayanan. Nah, kalau misalkan mengubah barang mentah menjadi barang jadi itu perusahaan manufaktur, sedangkan perusahaan dagang dia tidak mengubah bentuk tapi hanya menjual kembali, maka perusahaan dagang. Sedangkan untuk jasa transportasi ya itu bisa dikatakan sebagai perusahaan jasa gitu, jasa pelayanan. Oke, kita masuk ya untuk siklus akuntansinya. Kita masuk bawah lagi ya, transaksi intern ekstern, ada pasti ada memo ya, bukti, terus faktur, terus nota, cek, kwitansi ataupun bukti lainnya. Nah, untuk akuntansinya teman-teman, yang pertama itu pasti kita akan mencatat dalam bentuk jurnal umum. Tadi sudah saya katakan di awal, jurnal umum. Jurnal umum itu untuk mencatat. Jurnal umum itu contohnya yang tadi ini. Nah, ini namanya jurnal umum. Ini namanya jurnal. Tapi tidak ada nilai nominalnya ya. Hanya contoh ini tadi. Ini namanya jurnal. Jadi jurnal umum. Jadi ketika kita mencatat di sini penjualan secara tunai senilai 100.000. Kas debit 100.000 sama penjualan 100.000. Kita masukkan ke rumus tadi, kas bertambah di debit, sedangkan pendapatan berupa tadi pendapatan jasa ya, kita menyediakan jasa bus ya dari Solo Jogja itu senilai 100.000, kas sama pendapatan jasa satu orang gitu di sini senilai 100.000. Masukkan ke rumus yang tadi, kas berupa uang di sini senilai 100.000, aset artinya bertambah debit, sedangkan pendapatan bertambah di posisi kredit. Oke, itu untuk transaksi jurnal umum teman-teman. Nah, setelah itu kita akan masuk ke akun dalam buku besar. Ada akun real ya, di dalam akuntansi itu ada namanya akun real yang terdiri dari akun aset, akun ekuitas ataupun modal. Sedangkan akun nominal itu akun pendapatan sama akun beban gitu. Jadi ada dua akun di dalam akuntansi, akun real sama akun nominal. Nah, tadi setelah jurnal umum teman-teman masuk ke akun dalam buku besar. Nah, ini ya. Nah, di dalam buku besar itu ada bentuk buku besar bentuk T, bentuk konto sama bentuk travel. Itu 3 kolom sama 4 kolom. Kita contoh di sini. Nah, biasanya ya perusahaan itu ya, saya dulu pernah jadi staf akuntan di perusahaan. Biasanya menggunakan yang ini. Yang stafel 4 kolom. Jadi tadi kas ya, kas di debit di sini senilai diposting ya dari jurnal umum diposting ke sini senilai kas 100.000, maka saldonya di sini 100.000 gitu. Ini keterangannya kas 100.000, saldonya di sini 100.000. Lalu posting lagi di ini ditutup pendapatan tadi di kredit di sini 100.000, maka saldonya di sini 100.000 gitu. Jadi setelah jurnal umum teman-teman masuk ke buku besar. Buku besar. Nah, setelah buku besar ya teman-teman, maka akan masuk ke neraca saldo. Nah, neraca saldo itu artinya jumlah uang yang ada gitu. Maka dikatakan neraca saldo. Tadi ya, kas di sini 100.000 di debit, terusan di bawahnya itu tadi apa pendapatan jasa satu orang di kredit 100.000, maka dikatakan sebagai neraca saldo gitu. Nah, sedangkan untuk jurnal penyesuaian ya, jurnal penyesuaian itu digunakan untuk menyesuaikan ya bahwa beban yang terjadi pada tanggal tersebut ya pada periode itu
maka ada namanya jurnal penyesuaian. Gitu. Jadi untuk mengakui hak perusahaan gitu, yang sudah menjadi beban pada tanggal tersebut, untuk mengakui pendapatan yang menjadi hak perusahaan pada tanggal tersebut gitu. Ketika pendapatan, ketika beban juga untuk mengakui beban perusahaan pada tanggal tersebut gitu. Sedangkan untuk hutang, untuk mengakui hutang perusahaan pada tanggal tersebut gitu. Makanya di sini beban ya, terusan hutang untuk jurnal penyesuaiannya. Sedangkan untuk piutang pendapatan pada pendapatan. Ini rumusnya teman-teman. Ingat-ingat ya, beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka itu beban untuk mengakui beban yang sudah menjadi hak perusahaan. Beban dibayar di muka, terusan asuransi dibayar di muka ataupun sewa dibayar di muka. Terusan tanggal dicatatnya sebagai beban. Beban dibayar di muka pada beban. Ini merupakan jurnal penyesuaian. Ini pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu sebetulnya utang, teman-teman. Nah, ini kita akan bahas nanti juga. Jadi perusahaan, ketika saya diskusi sama dosen saya dulu, pendapatan diterima di muka itu pendapatan ataukah utang? Apakah utang itu bisa menjadi pendapatan? Utang itu bisa menjadi pendapatan ataukah tidak? Terusan berpikir, kok bisa utang bisa menjadi pendapatan? Bisa, teman-teman. Jadi begini ceritanya. Orang datang ke perusahaan, saya mau membeli ataupun tadi jasa ya, saya ada acara travel ke Bali gitu. Lalu orangnya itu memberikan DP senilai 10 juta. Maka uang 10 juta yang diterima perusahaan itu dikatakan sebagai utang karena jasanya belum terselesaikan. Nah, ketika jasanya sudah terselesaikan, maka hutang tersebut bisa diakui oleh perusahaan sebagai pendapatan. Maka dikatakan di sini pendapat kas debitnya, lalu kreditnya pendapatan diterima di muka. Sorry ya teman-teman, karena tempat saya itu di pinggir jalan utama, jadi agak berisik. Jadi kas di debit, terusan kreditnya pendapatan diterima di muka. Nah, ketika di akhir periode, apakah jasa itu sudah diselesaikan ataukah belum, maka perusahaan itu akan melakukan jurnal penyesuaian. Ya, pendapatan diterima di muka sama pendapatan diterima di muka. Ataupun di sini itu pendapatan jasa ya, sama di kreditnya itu pendapatan diterima di muka. Itu ya teman-teman. Ini transaksi dicatat sebagai pendapatan dan transaksi dicatat sebagai hutang. Pendapatan diterima di muka sama pendapatan diterima di muka. Ini untuk penyusutan ya. Setiap aset tetap ada penyusutan kecuali tanah. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ya, untuk proses pencatatannya. Terusan untuk perlengkapan, beban perlengkapan pada perlengkapan. Untuk proses penyesuaiannya. Nah, lalu kerugian piutang, beban piutang pada cadangan kerugian piutang. Itu rumusnya kayak gitu ya teman-teman. Ini udah lengkap semua ya untuk rumus-rumusnya. Jadi tadi setelah neraca saldo ya teman-teman, setelah neraca saldo ini maka ada penyesuaian yang menjadi hak perusahaan. Nah, setelah penyesuaian yang dilakukan, maka kita akan melanjutkan ke neraca lajur ataupun kertas kerja, dikatakan kertas kerja. Jadi di sini ada nama akun ya. Nama akun tadi kas ya, di sini terusan di bawahnya lagi ada paling bawah nanti ada pendapatan. Kas 100.000. Nah, itu udah menjadi hak perusahaan. Jadi nanti masuk ke neraca langsung di sini. Karena di lapor laba rugi tidak masuk, penyesuaian tidak masuk karena udah menjadi hak perusahaan. Lalu pendapatan. Pendapatan nanti masuk ke lapor laba rugi di sini. Pendapatan, kredit gitu.
Jadi ada neraca saldo, penyesuaian lapor laba rugi sama neraca. Nah, setelah itu semua ya, yang digunakan oleh perusahaan itu biasanya menggunakan yang banyak kolom yang ini. Nah, yang ini teman-teman. Yang ini teman-teman untuk perusahaan yang waktu itu saya menyusun laporan keuangan di salah satu perusahaan ya terbesar juga di Jogja. Jadi neraca saldo penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, lapor laba rugi sama neraca. Gitu. Nah, ini untuk laporan laba rugi ya teman-teman. Laporan laba rugi bisa diambil dari sini bisa diambil dari sini ya. Laporan laba rugi itu bisa diambil dari sini teman-teman. Kita masukin ke sini. Laporan laba rugi juga ada dua metode ya. Yang pertama single sama multiple. Nah, untuk single step itu biasanya untuk para investor. Karena simple. Tapi kalau untuk multiple itu untuk laporan manajemen kepada pemilik perusahaan. Jadi harus rinci semua. Gitu. Maka multiple step sama single step. Gitu. Nah, setelah lapor laba rugi ya, selesai, maka laporan perubahan modal ya. Setelah laporan perubahan modal selesai, maka laporan arus kas dan jurnal penutup. Gitu, laporan arus kas dan jurnal penutup. Nah, ini untuk mengenolkan akun. Begitu, teman-teman. Jadi semua itu ada prosesnya ya. Yang pertama itu teman-teman jurnal umum, setelah jurnal umum maka masuk ke buku besar. Setelah buku besar ya masuk ke neraca saldo, setelah neraca saldo masuk ke jurnal penyesuaian, setelah jurnal penyesuaian masuk ke kertas kerja yang di dalamnya ada neraca saldo, terusan penyesuaian, terusan neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi sama neraca akhir, habis itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan sama laporan arus kas. Nah, itu merupakan suatu kesatuan yang utuh menyeluruh gitu. Nah, barusan kita sudah menyinggungnya teman-teman. Besok kita praktek. Gitu untuk pertemuan malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.